Mas Rizal, terima kasih. Saya dengan Irfan, saya itu owner dari PT JBM. JBM itu membawahi produk yang salah satunya dari sekarang kita punya, yaitu bakso aci dan juga boci seblak prasmanan. Saya di divisinya lebih menangani ke operasionalnya. Kita punya 5 pilar, di mana salah satunya ada saya di operasionalnya. Tapi yang lainnya ada di marketingnya, ada developmentnya, ada yang bagian kemitraannya, ada juga yang bagian untuk accounting finance-nya. Itu berawal dari bakso aci. Nah, bakso aci, perintisannya adalah bakso aci, lalu bangun tuh dari beberapa brand naik sampai dengan terakhir kita mulai naikkan skala bisnis kita itu menjadi resto. Ya, dari UMKM ini kita mencoba untuk resto. Nah, kenapa bicara dengan resto? Itu sudah kita konsepkan sih sebetulnya di awal untuk mencoba hal yang baru dan menjawab apa sih keresahan kita nih dari setelah 5 tahun bergerak di bakso aci gitu kan. Ya, salah satunya akhirnya kita ke resto ini sih. Aci seblak ini awalnya ini berawal dari mimpi ya, mimpi founder, di mana mimpinya dia adalah punya usaha yang membesarkan keluarga dan seluruh keluarga besarnya gitu kan. Lalu kita bergabung, kami semua ownernya bergabung, punya satu tujuan yang sama, yang akhirnya membentuk satu brand. Nah, brand ini pun kita bentuk berdasarkan antusias dari saat itu sih. Sebetulnya yang paling dominan lebih ke tren. Saat itu lagi ada trennya mulai UMKM naik kan gitu kan. Jadi kalau istilah itu gini, zaman dulu itu ada produk yang kekampungan gitu kan. Nah, sekarang di brand nih. Nah, ini salah satunya bakso aci. Nah, itu awalnya tuh sampai dengan 5 tahun alhamdulillah bakso aci kita tuh sudah mencapai sekitar 150 cabang gitu kan. Nah, kita sudah memfranchise-kan, ada program kemitraan. Setelah 5 tahun ini kita ada kegalauan nih. Ini setelah 5 tahun kita mau ngapain ya nih bakso acinya gitu kan. Karena kita tahu lah ya, yang namanya produk UMKM atau brand itu 5 tahun aja berjalan itu biasanya sudah bagus banget gitu kan, udah bertahan bagus banget. Di sini kita coba berusaha bertahan sampai dengan saat ini, tapi setelah di pandemi ini justru setelah kita 5 tahun kita bingung nih mau diapain ya produk kita sekarang nih. Timbullah produk yang sekarang yang kita punya nih. Oke, Pak Irfan mungkin bisa dijelasin nih Pak, gimana sih cara kita makan di boci nyeblak prasmanan ini Pak? Oke, teman-teman, ini saya akan kasih tahu ya rule-nya atau SOP-nya cara makan di boci nyeblak prasmanan ini. Biasanya nih mereka tuh antri, kita sudah siapkan bangkunya, nanti mereka mulai masuk ke step pertama mereka itu menentukan mereka itu mau pakai alat yang mana ya, mau pakai yang panci atau mau pakai yang wadahnya yang macam kayak wajan atau gorengan lah ya. Mereka bawa namanya, mereka tentukan misalkan saya mau pakai wajan gitu ya, ini mereka taruh ini sengaja kita ada tatakannya biar nggak goyang. Biasanya kalau begitu goyangnya kita kasih, kita mulai itu ambil. Dari sini mereka mulai tentukan mau pakai apa. Mereka ada telurnya, tentukan telur, tentukan sayur. Ini sayur sepuasnya nih. Sayur dengan harga 2.000 sepuasnya. Telur juga ada, alhamdulillah ada yang murah, telurnya juga murah gitu kan. Terus dari sini kita sudah ambil sayurannya, lalu kita masuk ke yang bakso-baksoan. Nah, kita punya banyak sekali, ada yang bakso telur, bakso urat, ada bakso cincang, ada beragam macam bakso. Kita masuk sampai dengan ada tahunya pun nanti beragam, ada tahu yang bisa diganti. Lanjut nanti ke showcase kita. Di dalam showcase ini sebenarnya ada banyak ya. Ini ada ayam,
ada ceker, ada juga kikil, ini ada iga. Iganya tentunya belum siap, tapi ini ada iga juga. Nah ini kalau yang ingin makan yang lebih mewah sedikit bisa masuk nih di showcase ini. Nanti harganya luar biasa, bisa masuk ke kantong lah. Oke, kalau masih kurang puas nanti bisa di showcase. Showcase ini ada juga ayamnya, ada iganya, ada ceker, ada kikil, nih bisa di showcase-nya. Yang ingin lebih mewah lagi lah di dalamnya. Karena saya kasih ininya ya, sejarahnya nih, sejarah 1 bulan yang lalu. Berawal dari tiba-tibanya viral, dalam 1 minggu 2 minggu kita langsung duduk bareng, tentukan kita mau kemana. Itu tadinya kita mau buka itu cuman outlet bakso aci yang on store, kita punya on store, itu mau dijadikan untuk si Boci ini. Tapi setelah 1 minggu kita viral, kita duduk bareng, ayo mau diapain? Kita duduk bareng, kita bikin roadmap-nya, kita bikin strateginya, strategi bisnisnya, upselling-nya gimana segala macam. Kedepannya kita ingin menunjukkan bahwa produk UMKM itu banyak yang bisa berkembang masuk di kelas kalangan untuk mungkin kelas B dan kelas A. Bukan cuma dinikmati oleh kelas C. Kita bisa dan bisa menjanjikan bahwa itu pendapatan yang bagus buat seluruh pengusaha kuliner, bahwa tidak harus cuman berpatokan kepada produk yang kekinian atau produk-produk yang mungkin lebih lifestyle gitu kan. Tapi ternyata produk-produk UMKM itu bisa loh dibikin lifestyle gitu loh. Gitu sih. Arahnya ke depannya gitu, dan rencana saat ini sih di dalam roadmap kita punya 10 cabang yang akan kita titikkan di Jabodetabek terutama. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membuka lebih gitu kan. Walaupun ini sudah pasti sangat dipastikan gitu kan. Habis Lebaran ini udah langsung buka 3 tempat. Karena kenapa 3 tempat? Yang satu di Bogor itu karena on store, 2 tempat ini kita dipaksa sama investor. Jadi ada investor salah satunya di Semarang yang memaksa kita untuk buka. Karena dia mitra kita. Karena bakso aci itu di Semarang luar biasa. Itu dia kalau penjualannya itu nomor 1 di Indonesia. Sales kita terbesar di Semarang gitu kan. Dan dia maksa kita untuk buka Boci di sana. Gitu. Jadi mau nggak mau kita dipaksa habis Lebaran buka 3. Jadi sekarang ini udah mulai renovasi nih. Daerah Bogor dan insya Allah di Jakarta Selatan, daerah Cepete situ, sama dengan daerah Semarang. Dan memang awalnya 10, tapi kita nggak menutup kemungkinan mungkin tahun ini lebih dari 10 gitu loh. Beberapa angel investor kita, beberapa partner-partner kita sudah menghubungi kita untuk kapan nih mereka diberikan kesempatan gitu kan. Ya sistemnya waiting list lah, ini begitulah kalau dibilangnya. Tagline-nya topping terlengkap nomor 1 di Indonesia. Itu gimana tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin dari Pak Irfan sendiri. Iya, gini. Alhamdulillahnya kalau misalkan boleh dihitung mungkin bisa lebih banyak nih ya. Topping kita memang banyak. Banyak itu karena kita mau memberikan satu hal yang berbeda dan membuat mereka itu juga tidak bosan untuk ke kita. Makanya topping ini kita nih walaupun space-nya hanya seperti ini akan berganti. Ya mungkin setiap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali itu kita ganti nih isi topping ini nih. Ada topping yang tidak berganti, tapi ada juga topping yang berganti. Makanya total topping kita itu sekitar kurang lebih 70 topping lah. 70 topping, dan mungkin akan bertambah lagi dengan banyaknya inspirasi topping yang mungkin kita dari beberapa teman-teman yang ngasih saran ke kita gitu. Best seller kita di sini tuh ada apa aja sih? Oke, kalau ngomongin best seller nih, best seller kita itu lebih ke topping-toppingan yang batagor, cuanki, terus yang ini nih topping-toppingan yang odeng, dumpling keju itu termasuk salah satunya best seller ya. Tapi yang paling best seller sebetulnya ada satu,
Apa tuh? Telur. pasti. Itu pasti karena telur itu kita paling cepat ininya apa untuk refillnya gitu. Nah kalau misalkan ini kan juga ada yang murah-murah nih ya, ada kerupuk 1000-an gitu kan, batagornya juga ada yang 1000-an. Ini alhamdulillah kalau di konten kita ada konten 10.000 makan puas, itu ada, coba dilihat, itu konten kita 10.000 udah kenyang tuh ya, kenyang banget. Nah terus lanjut, kita juga ada beberapa yang masih tertulis karena nggak bisa di display. Dan terakhir itu kalau yang masih mau pingin laparnya, bener-bener perutnya pingin dikenyangin ya ini ya, semoga ini dari Indomie bisa ngeliat ke kita ya. Kami dari awal mendesain produk gini. Berawal kami mempunyai mimpi di mana produk-produk yang kita punya ini adalah produk-produk yang bisa mudah atau didapat dengan customer dan tidak sulit dalam mengembangkannya. Jadi UMKM itu kalau bisa dibilang sekarang sedang naik daun lah ya. Kenapa? Karena tren kita tuh lagi berubah. Tren sekarang itu bukan cuman packagingnya yang bagus atau ibaratnya mencari kontennya, tapi kita berubahnya itu dari mencari produk yang enak, validasinya enak, dan yang pasti harus murah. Dengan beberapa brand-brand yang datang, yang kita lihat lah ya sudah ramai gitu kan, semua hampir sekarang trennya berubah menjadi murah, kebalik, enak dan murah. Bukan murah dan enak ya, tapi enak dan murah gitu. Karena kenapa saya bilang begitu? Makanan Indonesia khasnya itu semuanya makanan kamu tuh enak gitu loh. Makanan jajanan yang kita dari SD tuh enak, jajanan ibu-ibu tuh enak gitu loh. Cuman tinggal bagaimana kita mempertahankan atau menaikkan tingkat kualitasnya, kan gitu doang. Ya itu sih, itu aja tuh yang awalnya. Lanjut ya, setelah ngambil topping, terus lanjut ke minuman. Nah, minuman ini ada 4 rasa. Sebetulnya kita ada banyak rasa sih, tapi kita ngelihat space-nya, jadi kita pakainya 4 rasa aja dulu. Ini ada teh manis, ada orange juice, ada Milo, ada juga pink lava. Kenapa sih kita adakan minuman yang beragam? Sekali lagi kita kan memberikan sensasi yang berbeda ya. Nah, yang sensasi berbeda itu salah satunya minuman-minuman yang ada susunya, karena hampir teman-teman bisa ketahui seblak itu pedas ya, banyak yang pakai pedas. Nah, untuk menghilangi pedas salah satunya dengan susu. Nah, ini kita kasih dengan susunya. Dan ini setelah dia ambil nih, ada juga yang mau pakai air putih ya boleh gitu kan, langsung masuk ke pembayaran. Di pembayaran belum selesai nih, masih ada berikutnya. Dia menentukan kuahnya mau pakai kuah apa, kuah yang lemah levelnya atau kuah yang super pedas 5 gitu kan levelnya. Terus juga bisa, atau yang masih pingin yang lebih daripada seblak, misalkan mau pakai basreng atau mau pakai telur gulung, atau ini kita ada juga produk jajanan viral. Nah, jajanan viral ini juga ada di brand kita yang salah satunya. Terus juga kita masih belum puas, masih pingin yang lain, masuk ke bakso aci. Nah, ini produk bakso acinya. Di produk bakso aci ini tentukan nih, nanti ada lagi pilihannya bakso aci yang seperti apa. Nah, selesai dari sini semua, silakan duduk, lalu dibuatkan, nanti langsung disajikan. Oke. Oke, teman-teman dari UMKM, para pebisnis UMKM, kita cuma mau menyampaikan satu pesan bahwa kita harus pede dengan produk kita, ya, pede dengan produk kita, bahwa yakin produk kita itu bisa lebih baik dan bisa jadi viral, tergantung keseriusan sih sebetulnya, keseriusan kita, terus kita juga niat baiknya kita, gitu kan. Nah, kalau dibilang harus siap viral, ya harus siap, karena sekarang dunia digital ini sangat masif sekali, terutama teman-teman di generasi Z ini mereka luar biasa memviralkan sesuatu itu dengan mudah. Ya kan,
kalau dibilang saya pernah dapat konten orang Indonesia ini kan kepo-kepo semua, makanya bisa dibilang banyak sekali lah para netizen. Nah, netizen itu positifnya buat kita. Dari netizen itu jadilah viral. Nah, dari viral itu kita udah harus siap untuk ibaratnya menjaga kualitas produk kita agar netizen ini nilainya jadinya positif, tidak negatif. Itu sih.